kemudian viralnya adalah hijrah ini yang dilakukan di kalangan anak-anak muda hingga dari selebritis hingga orang biasa, kemudian ditandai dengan berubahnya penampilan dari yang terbuka menjadi tertutup. Spesial menyongsong tahun baru Hijriyah, Hijrah Kafah akan menjadi tema utama. Pada sore hari ini kita bahas bersama dengan narasumber saya yang luar biasa, ada Ustadz Ahmad Muntaha. Suami umpamanya yang dulu agak minta maaf ini sama istrinya agak terlalu semena-mena, kemudian apakah ini sudah benar? Tentu keliru. Maka dalam semangat hijrah pergantian tahun nanti harus belajar, bersikap yang baik, yang lebih sayanglah terhadap istri kalau dia berkeluarga pada tahun yang mendatang. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam momentum akhir tahun ini kita harus hijrah untuk menuju perpolitikan yang lebih dewasa. Kami akan mengajak Anda untuk mendalami ajaran Islam secara benar, utuh dan juga toleran bersama dengan narasumber-narasumber kami yang berkompeten di bidangnya. Hari ini spesial temanya mengenai menyongsong tahun baru Hijriah, kemudian hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi tonggak kemudian kejayaan Islam. Hal berbeda yang terjadi di negeri kita, kemudian viralnya adalah hijrah ini yang dilakukan di kalangan anak-anak muda hingga dari selebritis hingga orang biasa, kemudian ditandai dengan berubahnya penampilan dari yang terbuka menjadi tertutup. Tidak hanya itu saja, mereka yang berhijrah kemudian rajin untuk mendatangi majelis-majelis ilmu dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Namun seperti apakah arti hijrah sebenarnya? Spesial menyongsong tahun baru Hijriyah, Hijrah Kafah akan menjadi tema utama. Pada sore hari ini kita bahas bersama dengan narasumber saya yang luar biasa, ada Ustadz Ahmad Muntaha. Kita sapa dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di akhir tahun hari ini kita membahas mengenai hijrah kafah. Sebelum kita masuk ke kompleksitasnya, kemudian kita harus pahami dulu hijrah ini seperti apa artinya dalam Islam, Ustadz? Hijrah dalam Islam itu atau dalam literatur agama Islam itu ada beberapa pengertian. Baik. Yang pertama dilihat dari sudut bahasa yang mendasar dulu ya. Hijrah itu artinya adalah atarku, meninggalkan. Saya meninggalkan pekerjaan, berarti saya atarku, saya menghijrah pekerjaan saya. Intinya adalah secara bahasa, yang namanya hijrah itu adalah meninggalkan. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, dalam fikih Islam dikenal yang namanya istilah juga hijrah, yang diartikan sebagai mufaraqatu darul harbi ila darul aman, yaitu berpindah atau ila daril Islam, berpindah dari negeri yang di situ kaum muslimin tidak aman agamanya ke negeri yang aman agamanya. Dulu pernah dalam konteks sejarahnya sahabat Nabi diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, meskipun yang kepemimpinannya di sana tidak Muslim, akan tapi Kristiani dicatat di sana ya. Nah ini karena apa? Karena di Makkah tidak aman, mereka disakiti oleh warga Makkah. Kemudian ada hijrah lagi ke Najran dan yang lain sebagainya. Bahkan Nabi Agung Muhammad SAW kemudian bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah, ke negeri yang lebih aman, ke negeri yang lebih beradab untuk mensiarkan Islam di sana. Inilah hijrah dalam makna yang dalam fikih Islam. Akan tetapi selain itu ada beberapa penjelasan ulama, khususnya para ahli syurahul hadis, para pensarah hadis, bahwa hakikat hijrah itu al-hijrah imma zahiratan wa batinatan. Hijrah itu sebenarnya ada dua. Hijrah lahiriah yang bersifat physically, kemudian hijrah batiniah yang bersifat hati. Hijrah yang bersifat batiniah itu seperti apa? Adalah bagaimana kita mengelola, memanage nafsul amarah atau nafsu kita yang sering meledak-ledak, pengen ini, pengen itu, hendak ini, ambisi itu dan yang lain sebagainya, yang mengajak kepada nafsu-nafsu yang mengajak kepada kemungkaran. Baik. Itulah hijrah yang hakiki, bahkan dikatakan al-hijrah al-haqiqah hiya tarkul manhiyat. Yang namanya hijrah yang hakiki itu adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada urusan batin, ada urusan batin, ada urusan lahir. Nah, ini dalam hijrah ini harus seimbang. Kalau misalnya menutup aurat, Ustadz, itu juga lahir ya? Harus dikombinasikan maksudnya? Iya, menutup aurat itu termasuk bagian dari tidak menutup aurat, kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita harus menutup aurat, laki-laki juga harus menutup aurat.
ketika kita meninggalkan tidak menutup aurat menjadi menutup aurat, itu artinya sudah ada bagian dari hijrah yang kita laksanakan. Baik, sehingga dipahami bahwa hijrah itu meninggalkan dari yang buruk menjadi yang baik. Iya. Ini kan temanya adalah hijrah kafah. Iya. Berarti disampingkan antara hijrah kemudian kafah. Tidak hanya cukup kita memaknai hijrahnya saja, harus ada kafahnya. Seperti apa kita pahami? Ini merupakan istilah baru yang berkembang di masyarakat menurut pendapat saya sementara ini. Karena apa? Karena katakanlah fenomena kita itu kan yang terjadi di masyarakat ada hijrah, kemudian ada yang dari tidak berjilbab menjadi berjilbab, ada dari yang tidak jenggot menjadi berjenggot dan yang semisalnya. Kemudian kafah mungkin terinspirasi dari salah satu ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam fisilmi kafah. Lah, kafah kalau kita membenarkan inspirasinya dari ayat ini, maka kafah di sini atau masuklah agama Islam secara sempurna. Sempurna ini ada dua tinjauan. Yang pertama adalah kafah secara kuantitas. Artinya ayat itu adalah maknanya, orang-orang yang beriman, kalian semua beriman, masuklah semua kalian, jangan ada yang tertinggal satupun, masuklah semuanya ke agama Islam. Ini kan kuantitas kan ya, jumlah semuanya harus masuk Islam. Kemudian makna yang kedua dari ayat tersebut adalah, hai kalian semua ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, kalian dalam berislam itu loh harus optimal semaksimal mungkin dari sisi kualitasnya, apa yang diperintahkan Al-Qur'an, hadis yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna harus dilaksanakan semampunya. Lah dari sini ini berarti adalah hijrah atau kafah bimakna atau dengan makna kuantitas, kualitatif. Artinya secara sederhana, kalau kita mau menerima pemahaman semacam ini, maksud yang berkembang dari istilah hijrah kafah adalah hijrah meninggalkan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang, kita tinggalkan itu kafah secara sempurna, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Contohnya Ustaz? Contohnya diantara upamanya fenomena hijrah yang sekarang itu dari perilaku-perilaku lahiriah, yaitu terkait dengan yang tadi tidak berhijab kemudian menjadi berhijab. Ini kan ya. Apakah kita bisa menyebut bahwa hijrah kafah ini kemudian bertaubat begitu? Di antaranya ya harus demikian. Termasuk bagian utama dari kalau itu hijrah ya bertaubat itu. Umpamanya saya contohkan yang berhijab itu ya. Secara lahiriah dia dari tidak berhijab akhirnya berhijab, kemudian secara batiniah dia juga nilai-nilai agama Islam yang secara batiniah itu tidak baik, satu contoh menebar kebencian, kemudian mempunyai perasaan dendam terhadap orang lain dan yang lain sebagainya, ini juga harus dihilangkan secara seimbang, tidak hanya memakai jilbab saja, akan tapi juga diimbangi dengan batiniah. Kembali lagi ke perbincangan tadi Ustadz, fenomena selebritas artis-artis kita yang kemudian berhijrah ikut-ikutan, juga dengan orang awam yang kemudian saling judging begitu. Berhijrah secara ikut-ikutan menurut saya wajar-wajar saja, baiklah menurut saya. Yang penting itu dalam konteks dakwah ya, untuk mengajak-ajak atau kemudian orang itu ikut maulah tertarik dengan Islam, itu meskipun tidak secara sempurna, yang pertama kali mau dulu itu sudah bagus, entah itu dari ikut-ikutan atau panggilan hati dan yang lain sebagainya. Ini menurut saya adalah sesuatu yang baik yang harus disambut dengan tangan dakwah yang penuh hangat lah. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan kadang memang ada beberapa pengalaman, beberapa kejadian atau sebagian sikap orang yang keterlaluan dalam tanda kutip semangat berhijrahnya. Satu contoh diantara, saya pernah punya rekan itu dulu hijrah, dia mempunyai semangat hijrah, akhirnya dengan semangat hijrah itu ketemu dengan atau terinspirasi dengan ustadz yang dalam dakwahnya ini sering menyampaikan tentang sedekah. Nah akhirnya karena dia itu punya uang cukup lumayan lah bagi wanita di usia muda, dia sudah cukup berkecukupan. Akhirnya karena semangat hijrah itu, iya dia sumbangkan itu sudah, kalau orang mau ada orang yang meminjam atau untuk sosial diberikan semuanya sampai bangkrut. Baru dia mikir
akhirnya dia mikir, oh ini benar enggak saya, ini terlalu semangat atau tidak. Lah, dosis-dosis semacam ini dalam wujud yang berbeda, ini harus juga diperhatikan. Artinya apa? Hijrah itu ya benar lah, hijrah semangat itu bagus, akan tapi perlu diimbangi dengan keilmuan, perlu diimbangi dengan belajar agama yang secara proporsional, tidak terlalu malas dalam belajar agama, juga tidak terlalu minta maaf semangat yang melebihi batas sebagaimana tadi yang saya contohkan. Dari riwayat Nabi Muhammad SAW ada teladan di sana, Ustaz? Dalam beragama, dalam berhijrah atau dalam beragama secara umum itu secara luas sering disampaikan khairul umur awsatuha, bahwa yang terbaik dalam segala urusan itu adalah yang tengah-tengahnya. Artinya kalau kok jauh dari agama itu adalah sesuatu yang buruk, maka terlalu dalam arti negatif ya, terlalu semangat beragama yang dalam arti negatif terlalu dalam, ini juga tidak baik. Baiknya bagaimana? Sewajarnya saja, tengah-tengah ya, dengan agama itu terus mempelajari, tetapi harus mempunyai rem, apakah kesemangatan saya ini pada tempatnya apa tidak. Nah, semacam itu sangat perlu dalam menyikapi fenomena hijrah yang berkembang akhir-akhir ini. Baik, kemudian sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru hijriah begitu, nanti habis maghrib. Kemudian ada korelasinya dengan hijrah ini? Tentu. Kenapa? Karena hijrah atau hijrah ini kan kita bicarakan di penghujung bulan hijriah ini. Kenapa dulu sampai ada penanggalan atau kalender hijriah? Ini kan juga berangkat dari hijrah Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dulu sebenarnya tidak ada kalendernya, ya katakanlah ikut kalender jahiliyah itu. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Masai. Itu enggak Pak. Iya, masih pakai Masai yang semacam itu. Kemudian pada masa Umar bin Khattab terjadi beberapa kerepotan administrasi. Ada administrasi yang menyebutkan itu bulan Sya'ban. Bulannya sudah benar ada Sya'ban, tapi ini bulan Sya'ban yang mana, tanggal yang mana? Akhirnya Umar bingung, kemudian okelah dikumpulkan tokoh-tokohnya, para sahabat, kemudian ditentukan kita memakai hitungan kalender hijriah, yaitu dengan termasuk dengan terinspirasi dari hijrahnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Hijrah yang kita peringati bersamaan dengan, yang kita bicarakan bersamaan dengan akhir tahun bulan hijriah ini, artinya pergantian tahun itu juga harus membawa kesemangatan hijrah yang secara proporsional bagi kita masing-masing, baik berkaitan dengan kehidupan pribadi kita maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga kita menandai tahun baru hijriah juga dengan hijrah kafah begitu. Ya. Seharusnya seperti apa untuk menyebutnya? Apa yang harus kita lakukan kemudian? Termasuk diantaranya tadi saya sebutkan dalam ranah pribadi. Tentulah kita tidak perlu dibicarakan ke orang, tapi kita bisa merasakan sendiri apa kurangnya kita pada tahun kemarin, apa kesalahan kita pada tahun kemarin. Tentu ini harus dihindari dan menuju pribadi yang lebih baik, yang sempurna pada tahun mendatang. Itu dalam ranah pribadi. Dalam ranah keluarganya, keluarga umpamanya, seorang suami umpamanya yang dulu agak minta maaf ini sama istrinya agak terlalu semena-mena, kemudian apakah ini sudah benar? Tentu keliru. Maka dalam semangat hijrah pergantian tahun nanti harus belajar, bersikap yang baik, yang lebih sayanglah terhadap istri kalau dia berkeluarga pada tahun yang mendatang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kalau kemarin itu kita ada pilgub, ada pilkada, macam-macam yang di sana masih sebar luas hate speech, ujaran kebencian, caci maki, mengolok-olok dan yang lain sebagainya, maka dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam momentum akhir tahun ini kita harus hijrah untuk menuju perpolitikan yang lebih dewasa. Itu begitu. Juga dimaknai sebagai hijrah? Ya, hijrah yang kafah itu ya demikian itu. Semua aspek kehidupan begitu? Iya, semua aspek kehidupan. Ada amalan-amalan dalam Islam kemudian kita harus melakukannya di tahun baru hijrah? Nah, ini termasuk sebagian dari tradisi atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Seperti kalau akhir tahun semacam ini yang paling banyak adalah doa secara bersama untuk menyambut atau untuk melepas
akhir tahun dan menyambut tahun baru secara berjamaah. Ini biasanya dilakukan setelah asar dan setelah maghrib. Pada waktu itulah jeda waktu itu. Kemudian ada lagi di antaranya adalah dengan puasa di akhir tahun dan puasa di awal tahun. Ini sebagian yang menjadi tradisi kaum atau umat Islam Nusantara yang selama ini berkembang di sini. Kemudian di sana ada pro kontra. Puasa di akhir tahun dan di awal tahun kemudian dimaknai sebagai puasa yang tidak berdasar pada hadis yang kuat begitu, amalan-amalan bid'ah. Seperti apa sebenarnya dalam Islam ini kita boleh berpuasa? Dalam akhir tahun ini ya, akhir tahun dan awal tahun itu, hari ini ya, saya puasa, maka harus saya jawab boleh gitu. Kalau tidak boleh saya hari ini Ustadz berbuka hari Mbak Erina juga berpuasa. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti boleh ya Ustaz? Iya, boleh. Bolehnya kenapa? Karena begini, memang yang disampaikan sering disampaikan itu hadisnya ini palsu, hadisnya ini tidak kuat. Benar, karena yang ditunjuk itu dalam kumpulan dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah karya Imam As-Suyuti yang menghimpun hadis-hadis palsu. Ya benar kalau hadisnya pakai karena itu. Karena berdasar pada hadis palsu. Iya, ya kita buka kitab hadis sahihnya dong kalau begitu kan begitu. Seperti apa hadis sahihnya? Pernah suatu kali Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari bertanya kepada salah satu sahabat, "Ya Aba Fulan, bapaknya Fulan, amasum tasaroro hadza syahr, apakah pada akhir bulan ini, pada waktu itu Sa'ban, pada akhir bulan ini kamu puasa apa enggak? Kamu puasa apa enggak?" Kemudian dijawab oleh sahabat yang ditanyakan Nabi, "La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, saya akhir Sa'ban tidak puasa." Kemudian Nabi menjawab, "Faiza aftarta fasum yaumaini." Ketika kamu selesai puasa Ramadan, selesai tanggal 1 Syawal, maka puasalah 2 hari karena kamu di bulan Sa'ban akhir itu tidak berpuasa. Ada hadis yang semacam itu. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, ini tidak hanya menyunahkan puasa akhir bulan Sa'ban saja, akan tapi juga bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Kita puasa di akhir tahun ini termasuk bagian dari kita mengamalkan kesunahan untuk puasa di akhir bulan begitu. Ya Ustadz, kembali ke perbincangan, kemudian tahun baru Hijrah ini juga dimaknai disamakan dengan suro begitu, suro. Ya memang tahun kalau di Arab itu namanya Muharram. Kalau di Jawa punya penanggalan yang juga bersamaan hitungannya dengan Komariah, ya itu dengan Suro. Penamaan saja. Memang orang Jawa itu kan pinter-pinter gitu. Kemudian terkait mungkin yang menjadi perbincangan adalah anggapan bahwa bulan Suro ini bulan angker kan semacam itu. Itu diantaranya. Kemudian dengan berbagai mungkin ada Grebek Suro dan yang lain sebagainya. Berkaitan dengan mitos bahwa bulan Suro ini bulan angker. Kalau dalam Islam itu bukan angker, akan tapi bulan yang sangat mulia. Kalau dalam bulan yang berbeda, umpamanya bulan Syawal, itu dulu pernah bulan Syawal itu juga dipersepsikan sebagai bulan yang penuh kesialan oleh masyarakat jahiliyah. Tapi kemudian hal itu tertepis atau ditepis oleh Sayyidah Aisyah. Bulan Syawal itu bukan bulan yang sial. Saya itu nikah sama Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru di bulan Syawal dan saya menjadi istri yang paling disayang oleh beliau. Wah, gitu. Itu kata siapa ini namanya Sayyidah Aisyah. Nah, dalam konteks bulan Syuro ini, apakah bulan Syuro ini bulan yang angker? Ya tentu ya bukanlah. Kalau dalam Islam itu bulan Syuro itu termasuk afdhalus syuhur ba'da Ramadan, termasuk bulan yang sangat mulia setelah kemuliaan bulan Ramadan. Makanya kan sunah macam-macam itu, ada puasa banyak hari, ada sedekah dan yang lain sebagainya. Selain bulan Syawal juga tidak boleh menikah di bulan Muharram. Di Suro ini. Di Suro. Adatnya seperti itu. Adatnya seperti itu. Bagaimana kita menyikapi kan karena begitu. Karena di Islam kan tidak ada hari yang buruk, Ustaz. Ya. Tapi harus begini, dalam kacamata atau dalam kepentingan dakwah itu kita harus memahami masyarakat bisa nggak kita ajak semacam itu, sudah menerima apa belum, itu pertanyaannya. Kemudian juga perlu dipahami sekali bahwa orang dalam tradisi Jawa ya, di masyarakat kita itu saya tidak mau
saya tidak mau menikahkan anak saya pada bulan Muharram ini. Pada Apakah bulan boleh ini. dalam Islam menikah di 1 Muharram begitu, di bulan Suro ini? Ini yang perlu difahami. Apakah boleh orang orang tua saya tidak mau menikahkan saya tidak anak ya di bulan Suro. Ya boleh-boleh saja dia pilih bulan yang lain, itu tidak masalah, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kan kekhawatiran, kemudian ketakutan bahwa di bulan Muharram ini nanti kalau saya nekat, nah gitu kan ya. Kalau saya nekat ini akan terjadi begini. Ya, itu kan yang keliru kan itu. Kalau urusan orang nanti tidak melangsungkan akad pernikahan di bulan Muharram ya tidak masalah. Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah beberapa dugaan-dugaan yang buruk itu yang tentu kurang baik, karena kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus dihilangkan adalah dugaan buruknya. Iya. Tapi kalau tidak menikah di Suro tidak apa-apa. Iya, tidak masalah. Ya, Ustadz, karena di sini juga ada yang bertanya dari Ahmad di Wonocolo, Surabaya, ada tahun Hijriah dan juga Masehi. Sebenarnya asal muasal penamaan tahun dengan 2 nama tersebut? Kalau yang tadi kita singgung kan awal-awalnya itu kan semuanya memakai bulan Masehi kan, semuanya memakai bulan Masehi. Bahkan Nabi Agung Muhammad SAW pun dalam beberapa keterangan, kemudian Abu Bakar ini kan masih belum ada perubahan memakai penanggalan Hijriah. Meskipun sudah ada penamaan ini bulan Sya'ban, ini bulan apa, tapi belum ada penamaan kalender Hijriah. Penanggalan Hijriahnya belum ada. Kemudian terjadi kerepotan administrasi sedikit pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya diputuskan untuk menggunakan kalender atau penanggalan Hijriah dengan bulan-bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Kalau pilihannya harus kita memakai yang mana, Ustadz? Hijriah apa Masehi? Sama saja? Bukan sama saja. Kalau hitungan Masehi itu harus kita pakai karena kita menghitung gaji, menghitung bulanan, dan yang sebenarnya kan begitu. Tapi kalau kita itu, kalau yang perempuan menghitung haid, kemudian yang laki-laki itu menghitung termasuk menghitung puasa kita. Atau kalau dalam transaksi, dalam tempo dulu itu juga perhitungannya pakai bulan Hijriah, maka kita juga memakai bulan ini. Maka bagaimana kita, apakah memilih memakai bulan Syamsiah atau Masai atau Komariah atau Hijriah? Maka kita harus memakai keduanya secara proporsional. Lihat situasinya seperti apa. Kemudian singkat saja Ustadz yang mengenai adat istiadat untuk menyambut Hijriah tadi. Adat itu, selama adat itu tidak melanggar agama atau tidak bertentangan dengan agama, maka adat semacam itu harus dilestarikan. Kalau kok bertentangan dengan agama, maka dilihat apakah ketika diperintah untuk menghilangkan itu, apakah justru nanti jauh dari agama atau tidak. Kalau kok justru jauh dari agama, jauh dari kiai, gara-gara adatnya itu dihilangkan, maka jangan dulu, tidak apa-apa. Baik, berarti tidak apa-apa kemudian kita menyambut Hijriah dengan adat-adat.